Salam teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semuanya sehat dan luar biasa dalam lindungan Tuhan ya. Baik, bersama dengan saya Meliana Siregar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang second declension atau deklensi kedua dari bahasa Yunani Koine. Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan tentang second declension atau deklensi kedua dalam bahasa Yunani Koine. Nah, di sini setiap kata benda atau nouns dalam bahasa Yunani Koine terdiri atas yang pertama adalah kes. Kes ini dalam bahasa Yunani Koine merupakan fungsi kata benda, yang dimana kes ini akan menyatakan fungsi kata benda ketika kes terdapat di dalam satu unit kalimat. Lalu yang kedua adalah gender. Dalam bahasa Yunani Koine, gender ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah maskulin, kedua adalah feminim, ketiga adalah noter. Dan yang ketiga adalah number. Dalam bahasa Yunani Koine, number ini merupakan kualitas kata benda, yang dimana number ini akan menunjukkan apakah ia tunggal sebagai singular atau jamak sebagai plural. Nah, seterusnya di sini kata benda atau nouns dalam bahasa Yunani Koine terbagi atas 3 kategori. Ya, ini disebut sebagai deklensi. Deklensi ini dikelompokkan berdasarkan akhirannya. Lalu yang kedua adalah deklensi kedua dipelajari terlebih dahulu karena yang paling mudah. Nah, inilah alasan mengapa deklensi kedua terlebih dahulu untuk dipelajari. Lalu yang ketiga adalah deklensi kedua terdiri atas 2 gender. Yang pertama adalah maskulin, kedua adalah noter. Lalu yang keempat adalah akhiran kata benda deklensi kedua yaitu os untuk maskulin, sedangkan on yaitu untuk noter. Nah, ini merupakan bentuk akhiran dari kata benda maskulin dalam deklensi kedua. Yang di samping kiri ini adalah case. Case ini merupakan kasusnya. Nah, di dalam deklensi kedua terdapat 8 case, yaitu nominatif, genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif, dan vokatif. Sedangkan di sampingnya adalah bentuk akhiran singular dan bentuk akhiran plural ya. Nah, untuk nominatif, bentuk akhiran singularnya adalah os, bentuk akhiran pluralnya adalah oi. Jika diterjemahkan a atau d ataupun n. Nah, di sini tergantung bagaimana posisi artikelnya. Seperti itu, seperti yang di bawah. Penggunaan a atau d tergantung dari keberadaan artikel yang mengikuti nomina. Jika terdapat artikel, maka umumnya digunakan d. Jika tidak, maka dengan a ataupun n. Nah, di sini tergantung bagaimana bahasa Inggrisnya. Bentuk daripada nominatif, singular, plural memiliki fungsi yang dimana fungsinya adalah sebagai subjek. Nah, nominatif ini juga memiliki beragam varian definisi seperti itu. Nah, di sini selanjutnya untuk genetif, ablatif. Bentuk akhiran singularnya adalah o, sedangkan bentuk akhiran pluralnya adalah on. Jika diterjemahkan, maka of untuk genetif, from untuk ablatif. Fungsinya adalah sebagai deskripsi untuk genetif, separasi untuk ablatif. Nah, di sini untuk membedakan genetif dan ablatif, yaitu cara membedakannya tergantung konteks kalimatnya. Apakah ia lebih cocok genetif ataupun ablatif, seperti itu. Nah, selanjutnya datif, lokatif, instrumental. Nah, datif, lokatif, instrumental bentuk akhiran singularnya adalah sama-sama o. Sedangkan bentuk akhiran pluralnya adalah ois. Jika diterjemahkan,
to atau for untuk datif, in untuk lokatif, with atau by untuk instrumental. Fungsinya adalah resepsi untuk datif, lokasi atau posisi untuk lokatif, sarana atau alat untuk instrumental. Nah, untuk akusatif bentuk akhiran singularnya adalah on, sedangkan bentuk akhiran pluralnya adalah os. Jika diterjemahkan, maka e atau d ataupun n. Nah, fungsinya adalah objek langsung. Nah, di sini akusatif dan nominatif sama. Kita harus memperhatikan terjemahannya. Apakah ia menggunakan e atau d ataupun n. Nah, ini tergantung posisi artikelnya, seperti itu. Sedangkan untuk vokatif, bentuk singularnya adalah e. Bentuk akhiran pluralnya adalah oi. Jika diterjemahkan, maka o. Fungsinya adalah seruan. Nah, ini contoh bentuk akhiran kata benda dari maskulin dalam deklensi kedua. Nah, di sini untuk nominatif adalah adelphos. Jika diterjemahkan, maka e atau d brother. Untuk genetif ablatif adalah adelpho. Jika diterjemahkan, maka of the brother untuk genetif, from the brother untuk ablatif. Untuk datif lokatif instrumental yaitu adalah adelpho. Jika diterjemahkan, to atau for the brother untuk datif, in the brother untuk lokatif, with atau by the brother untuk instrumental. Dan untuk akusatif, bentuk akhirannya adalah adelphon. Jika diterjemahkan, maka e atau d atau n brother. Untuk vokatif adel. Jika diterjemahkan brother. Nah, untuk akhiran untuk plural adalah untuk nominatif adalah adelphoi. Jika diterjemahkan the brother. Untuk genetif ablatif adalah adelphon. Jika diterjemahkan of the brother untuk genetif, from the brother untuk ablatif. Untuk datif lokatif instrumental adalah adelphois. Jika diterjemahkan, to atau for the brother untuk datif, in the brother untuk lokatif, with atau by the brother untuk instrumental. Untuk akusatif adalah adelphos. Jika diterjemahkan adalah the brother. Untuk vokatif adelphoi. Jika diterjemahkan adalah brother. Nah, di sini untuk plural dalam bahasa Inggrisnya kita harus menggunakan s di akhirannya. Yang ini adalah merupakan bentuk akhiran kata benda dari neuter dalam deklensi kedua. Nah, di sini case-nya juga sama seperti maskulin, yang dimana case-nya mempunyai 8 case. Yang pertama nominatif, genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif, dan vokatif. Nah, bentuk akhiran singularnya pada nominatif, yaitu on. Untuk bentuk akhiran pluralnya adalah e. Sedangkan untuk genetif ablatif, bentuk akhiran singularnya adalah o. Bentuk akhiran pluralnya adalah on. Untuk datif lokatif instrumental, bentuk akhiran singularnya adalah o. Bentuk akhiran pluralnya adalah ois. Untuk akusatif, bentuk akhiran singularnya adalah on. Bentuk akhiran pluralnya adalah a. Untuk vokatif, bentuk akhiran singularnya adalah on. Bentuk akhiran pluralnya adalah e. Nah, di sini kolom terjemahannya dan fungsinya yaitu sama seperti maskulin. Nah,
kita cara membedakannya tergantung pada konteks kalimatnya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh akhiran kata benda dari noter dalam deklensi kedua. Nah, untuk nominatif bentuk akhiran singularnya adalah doron. Jika diterjemahkan, maka atau de give. Untuk genetif ablatif, dorou. Jika diterjemahkan, de give untuk genetif, from de give untuk ablatif. Sedangkan untuk datif lokatif instrumental, doro. Jika diterjemahkan, to atau for de give untuk datif, in de give untuk lokatif, with atau by de give untuk instrumental. Untuk akusatif, bentuk akhiran singularnya adalah doron. Jika diterjemahkan, maka de give untuk vokatif, doron. Jika diterjemahkan, give. Nah, untuk bentuk akhiran pada plural adalah pada nominatif adalah dora. Jika diterjemahkan adalah de give. Untuk genetif ablatif, bentuk akhirannya adalah doron. Jika diterjemahkan, of de give untuk genetif, from de give untuk ablatif. Untuk datif lokatif instrumental, bentuk akhiran pluralnya adalah dorois. Jika terjemahkan, to atau for de give untuk datif, in de give untuk lokatif, with atau by de give untuk instrumental. Sedangkan untuk akusatif, bentuk akhirannya adalah dora. Jika diterjemahkan, de give untuk vokat. Untuk vokatif, bentuk akhirannya adalah dora. Jika diterjemahkan, maka give. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan ringkasan daripada akhiran kata benda maskulin dan neuter. Nah, kita sama-sama melihat mana yang sama dan mana yang beda. Nah, untuk maskulin, bentuk akhiran pada nominatif, bentuk akhiran singularnya adalah os. Sedangkan bentuk akhiran pluralnya adalah oi. Sedangkan untuk neuter, bentuk akhiran singularnya adalah on. Untuk pluralnya adalah Nah, di sini sama-sama kita ketahui bahwa bentuk akhiran singular plural pada maskulin dan neuter sama-sama beda. Nah, untuk genetif ablatif, bentuk akhiran singularnya dan pluralnya pada maskulin adalah o, untuk pluralnya adalah on. Sedangkan neuter, bentuk akhiran singularnya adalah o, bentuk akhiran pluralnya adalah on. Nah, di sini bentuk akhiran singular pluralnya pada maskulin dan neuter adalah sama-sama o dan on. Sedangkan untuk datif lokatif instrumental, bentuk akhiran singular pada maskulin adalah o, bentuk akhiran plural adalah ois. Sedangkan untuk neuter, bentuk akhiran singularnya adalah o, bentuk akhiran pluralnya adalah ois. Nah, di sini sama-sama kita ketahui bahwa bentuk akhiran singular plural pada maskulin dan neuter adalah sama-sama o dan ois. Untuk akusatif, bentuk akhiran singularnya adalah on, bentuk akhiran pluralnya adalah ous. Sedangkan untuk neuter, bentuk akhiran singularnya adalah on, bentuk akhiran pluralnya adalah Nah, di sini adalah pada maskulin dan neuter, bentuk akhiran singularnya sama-sama on, sedangkan pada pluralnya adalah beda. Ous untuk maskulin, untuk neuter. Sedangkan untuk vokatif, bentuk akhiran singularnya pada maskulin adalah bentuk akhiran pluralnya adalah oi. Sedangkan untuk neuter, bentuk akhiran singularnya adalah on, bentuk akhiran pluralnya adalah Nah, di sini sama-sama kita ketahui bahwa bentuk akhiran pada singular plural pada maskulin dan neuter sama-sama beda. Nah, inilah kita sudah tahu mana yang sama dan mana yang berbeda, seperti itu.
Nah, di sini juga ada pembagian artikel berdasarkan case-nya, gendernya, dan numbernya. Nah, di sini pada nominatif, genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif pada maskulin dan neuter adalah o, to, to, ton, to. Itu adalah pada singular. Sedangkan untuk plural adalah oi, ta, ton, ton, tois, tous, ta. Nah, ini adalah dasar yang paling mudah. Nah, ini diartikan sebagai D. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh parsing nomina. Nah, parsing logon. Logon ini mempunyai case, genetif, gendernya maskulin, numbernya plural. Maka number, genetif, maskulin, plural. Maka diartikan of the word, seperti itu. Demikian video pembelajaran kali ini tentang second declension atau deklensi kedua dalam bahasa Yunani Koine. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya. Terima kasih.